Shalom, puji Tuhan kita bisa berjumpa lagi dalam renungan harian edisi 11 April di hari ini. Mengawalinya mari kita berdoa. Kembali lagi kami datang kepadamu ya Tuhan, menaikkan syukur untuk segala kebaikan-kebaikan, berkat dan pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan berikan kami waktu dan kesempatan untuk kembali mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Hamba berdoa Roh-Mu yang kudus tolonglah kami, urapilah dan berkatilah kami dengan firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Renungan harian kita di hari ini masih bersifat seri dalam hubungan dengan berbahagia menurut Alkitab. Siapa yang berbahagia menurut firman Allah, masih dalam khotbah Yesus di atas bukit, secara khusus dari Injil Matius pasalnya yang ke-5 pada ayatnya yang ke-4. Firman Allah berkata demikian, "Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur." Demikian firman Allah di hari ini yang mengajar kita mengenai siapakah yang berbahagia. Menurut Injil Matius pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-4 adalah orang yang berduka cita. Dengan demikian menunjukkan kepada kita bahwa betapa pentingnya kita memiliki perasaan, memiliki hati yang senantiasa berduka cita. Kata berduka cita di sini dari kata pentountes, dari akar kata penteo, artinya berduka cita, berkabung ataupun meratap. Walaupun penggunaan secara umum dari kata pentountes itu menunjuk kepada duka oleh karena seorang yang kita kasih dipanggil oleh Tuhan, orang yang kita cintai dipanggil oleh Tuhan, itu penggunaan secara umum dari kata pentountes ini. Tapi dalam konteks ayat ini, berduka yang dimaksud oleh Yesus bukan berduka karena orang yang kita kasih dipanggil Tuhan. Tapi berduka di sini lebih menunjuk kepada perasaan sedih kita, perasaan duka cita kita ketika kita melihat dosa merajalela, ketika melihat kejahatan itu merajalela. Itu yang dimaksud dengan berduka dalam ayat ini. Baik itu dosa secara pribadi yang kita buat, ataupun dosa orang lain yang diperbuat oleh orang lain, kita ada rasa sedih, kita ada rasa duka cita terhadap dosa. Kita merasa berduka, merasa berkabung ataupun meratap. Ketika kita melihat kejahatan itu merajalela, ketika kita melihat sepertinya kerajaan iblis lebih jaya oleh karena dosa dan kejahatan yang merajalela, kita harus memiliki duka cita atas dosa dan kejahatan itu. Itu yang dimaksud dengan berduka cita dalam ayat ini. Jadi sekali lagi berduka cita dalam konteks ayat ini bukan berduka oleh karena orang yang kita kasih dipanggil oleh Tuhan, tetapi duka karena dosa, duka karena kejahatan, duka karena ketidakbenaran, duka karena umat seringkali melanggar akan firman. Duka seperti itulah yang dimaksud oleh Yesus. Nah, sangat penting sebagai umat, sebagai orang percaya untuk kita memelihara dan mengembangkan duka cita yang seperti itu. Bahkan penggunaan kata pentountes dalam kala present aktif menunjuk kepada sesuatu yang senantiasa. Artinya bahwa perasaan berduka itu harus senantiasa ada dalam hati kita, harus ada dalam perasaan kita karena kita melihat dosa dan kejahatan itu. Nah, apa pentingnya kita memiliki perasaan berduka cita terhadap dosa itu? Setidaknya ada dua alasan pentingnya kenapa kita harus memiliki perasaan berduka itu. Dalam ayat 4 tadi, berbahagialah orang yang berduka cita. Siapa yang berbahagia menurut ayat firman Tuhan ini adalah orang yang berduka cita terhadap dosa. Jadi orang yang berbahagia menurut ayat ini bukan orang yang berduka karena seorang yang dia kasih dipanggil oleh Tuhan, bukan.
Tapi orang yang berbahagia di sini adalah orang yang berduka karena kejahatan, karena dosa, karena ketidakbenaran merajalela. Saudara dan saya dikategorikan orang yang berbahagia di mata Tuhan karena saudara dan saya memiliki hati perasaan berduka cita terhadap dosa. Berarti sebagai umat, sebagai orang percaya, kita harus terus belajar. Seperti kita berduka karena orang yang kita kasih dipanggil oleh Tuhan, kita pun harus berduka ketika dosa yang kita buat secara pribadi ataupun dosa yang dibuat oleh orang lain, ketidakbenaran yang kita buat secara pribadi, juga ketidakbenaran yang dibuat oleh orang lain. Kita harus selalu merasa berduka. Kita harus selalu merasa meratap, merasa berkabung, merasa sedih karena dosa dan kejahatan itu. Ketika kita punya hati seperti itu, maka kita disebut sebagai orang yang berbahagia menurut firman Tuhan. Alasan yang kedua kenapa pentingnya kita harus memiliki hati yang berduka terhadap dosa, terhadap kejahatan, terhadap ketidakbenaran. Kalimat selanjutnya, karena mereka akan dihibur. Karena mereka akan dihibur. Alasan kedua kenapa kita penting menumbuh kembangkan rasa duka cita terhadap dosa. Karena kita akan mengalami memperoleh penghiburan dari Tuhan. Tuhan akan menghibur saudara dan saya karena kita berkabung terhadap dosa. Tuhan akan memberi kita kemampuan untuk bisa kita bertahan terhadap duka itu. Karena kita berduka bukan karena duka orang yang kita kasih dipanggil Tuhan, tapi karena kita berduka terhadap dosa, terhadap kejahatan, terhadap ketidakbenaran, maka saudara dan saya akan mengalami penghiburan dari Tuhan. Dan saya percaya ketika kita mengalami penghiburan dari Tuhan, itulah penghiburan yang sesungguhnya, itulah penghiburan yang sejati, dan itu penghiburan yang bersifat permanen, paripurna dalam hidup kita sebagai umat, oleh karena kita berduka terhadap dosa ataupun kejahatan. Jadi berbahagialah saudara dan saya sebagai umat karena kita akan mengalami penghiburan dari Tuhan. Dan saya percaya penghiburan yang diberikan Tuhan bagi saudara dan saya oleh karena kita berduka terhadap dosa dan ketidakbenaran, itu penghiburan yang permanen dalam hidup kita. Itu bukan hanya sekedar penghiburan yang sekedar penghiburan, tetapi itu penghiburan yang memberi kita juga kekuatan, penghiburan yang memberi kita juga ketabahan, penghiburan yang memberikan kita juga kesabaran menghadapi apa yang kita alami. Ini yang Tuhan mau dalam hidup kita sebagai umat, untuk kita tumbuh kembangkan perasaan berduka ketika melihat dosa yang kita perbuat ataupun orang lain. Kita harus selalu merasa berduka oleh karena dosa dan kejahatan itu. Ketika saudara dan saya memiliki itu, maka saudara dan saya disebut sebagai orang yang berbahagia di dunia ini. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu di hari ini, yang boleh mengajar kami supaya kami memiliki hati yang berduka terhadap dosa, terhadap ketidakbenaran yang merajalela. Karena kami akan disebut sebagai orang yang berbahagia. Karena kami akan mengalami penghiburan sendiri langsung dari Tuhan, tetapi juga kekuatan, dorongan untuk kami tetap kuat. Roh-Mu yang kudus menanamkan firman ini dalam hati dan pikiran kami, serta menyanggupkan kami untuk bisa memberlakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Hamba memohon berkat-Mu bagi umat-Mu yang mendengarkan firman Allah di hari ini. Berkat kekuatan, berkat umur panjang, berkat jasmani, Tuhan limpahkan dalam hidup mereka. Umat-Mu yang sakit, hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan lawat, Tuhan jamah, darah Yesus Kristus jamah, sehingga mereka boleh mengalami kesembuhan ilahi yang asalnya dari Tuhan saja. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, sampai berjumpa lagi dalam renungan harian edisi berikutnya.